Bab 1121. Bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun mereka tidak percaya, Chen Ye ditegaskan oleh kepala. Lebih penting lagi, Chen Ye sangat kuat. Hanya para murid yang diajar oleh leluhur yang memiliki kekuatan seperti itu. Hanya dengan begitu leluhur Han Yun dapat mematuhinya. 18 tetua dan wali ragu-ragu sejenak, lalu segera berlutut bersama, mengepalkan tangan dan berkata, "Aku akan menunggu untuk melihat leluhur muda." Setelah murid-murid lain bereaksi, mereka juga buru-buru berlutut, mengepalkan tangan dan berkata, "Temui leluhur muda." Di antara mereka, Sui Jian, salah satu dari 10 jenius, tiba-tiba melihat segala sesuatu di depannya, jantungnya berdebar kencang. Chen Ye, orang yang harus dia tangani sebelumnya, berbalik dan menjadi leluhur muda Anda sendiri. Dan masih sosok tingkat leluhur. Untuk sementara waktu, banyak murid merasa baru dan menatap Chen Ye, tidak tahu harus berkata apa. Kemarin, dia masih teman sebayanya, tetapi hari ini dia telah menjadi leluhurnya sendiri. Siapa yang bisa terbiasa begitu cepat? Uhuk-uhuk. Kalian semua mendengarkan dengan baik, leluhur muda Chen Ye adalah murid dari leluhur kita Kie Senjun, pendiri Sui Yemen. Kali ini, leluhur muda mengangkat spanduk untuk melawan klan roh darah, dan leluhur juga mendukungnya. Sui Qi memandang Sui Jian, menarik napas panjang, dan berkata, "Apakah kamu tidak bertanya kepada saya apa yang terjadi dengan saudara-saudara senior itu? Sekarang, saya dapat memberitahu Anda. Saudara-saudaramu, termasuk putra dan putriku sendiri, yang memang didedikasikan untuk ras roh darah, mereka sudah mati. Aku tahu kebencian dan kesedihanmu, tapi yang ingin kukatakan adalah saat itu, kita benar-benar tidak punya pilihan. Jika kita tidak menyerah, kita tidak hanya akan mati, tetapi juga seluruh sekte malam berdarah akan dikuburkan. Termasuk kalian semua yang hadir, juga akan mati di tangan klan roh darah, dan bahkan orang-orang dari keluarga Huang." Perbuatan darah menceritakan segala sesuatu di masa lalu. Tanpa sadar, air mata berkedip. Saya percaya bahwa tidak banyak orang yang dapat memahami perasaannya. Dia secara pribadi memberikan anak-anaknya kepada roh darah untuk dihancurkan, hanya untuk melindungi murid-murid lain di bawah sekte. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak menyumbangkan putri, murid, dan murid mereka ke klan roh darah. Bagaimana bisa? Keluarga Huang dan King Tianmen juga akan memimpin, menangkap orang-orang itu dan mendedikasikan mereka ke klan roh darah, dan kemudian membantai mereka di Yaman berdarah, dan kemudian meninggalkan beberapa orang yang bernafas untuk Sui Yemen, sehingga orang-orang itu dapat mencapai yang berikutnya. 100 tahun, dan kemudian mengorbankan sejumlah besar biksu di alam kaisar. Benar-benar begitu. Bulan darah kakak senior. Kakak senior Sueling, kakak senior. Banyak murid, seperti pedang darah, campuran darah, dan darah Yan, semuanya menangis. Meski berusia lebih dari 100 tahun, mereka menangis hingga menangis. Hal biasa tidak akan pernah membuat mereka kehilangan ketenangan. Dalam, bahkan dekat seperti saudara. Sekarang, jika saya tahu berita ini, bagaimana saya bisa tenang? Baiklah. Sudah hampir sampai, singkirkan emosimu. Kamu semua adalah orang-orang yang akan bertarung melawan perlombaan roh darah di masa depan, dan kamu masih menjadi kekuatan utama. Sudah sifat manusia untuk menangis seperti ini, tapi itu akan membuatmu jatuh ke dalam kepengecutan. Chen Ye bangkit, melirik murid-murid ini, dan berkata, "Hari ini Anda bertanya kepada Sui Qi dan Sui Hong tentang nasib Anda, dan saya dapat menjawab Anda atas nama mereka." Dalam sekejap, puluhan murid menangis, berhenti menangis. Murid-murid muda lainnya juga menatap Chen Ye, merasa tidak nyaman. Chen Ye membuka jendela dan merasakan angin malam bertiup di wajahnya, rambut hitamnya berkibar, dan aura yang tak terlukiskan menyebar. Dia berbalik untuk melihat murid-murid ini. "Nasibmu mungkin mati, tetapi itu pasti dalam pertempuran dengan ras roh darah, mati dalam pertempuran. Sama sekali tidak mungkin dirusak sampai mati oleh perlombaan roh darah. Kamu adalah murid Sui Yemen, dan aku adalah leluhur muda Sui Yemen. Aku secara pribadi mengangkat panji perlawanan, dan kamu juga akan bergabung. Aku tidak akan pernah membiarkan murid-muridku, orang-orang dari sekteku, mati karena malu di bawah kerusakan ras roh darah. Untuk menjadi manusia, untuk hidup sesuai dengan kebaikan orang tua dan guru, dan untuk berdiri tegak dalam kematian. Masing-masing dari kalian akan menjadi pahlawan melawan perlombaan roh darah. Ini, aku berjanji. Jika Anda tidak melawan, Anda pasti akan mati. Tetapi konfrontasi, Anda mungkin hidup, atau Anda mungkin mati, tetapi untuk mati, Anda harus mati. Sangat tidak mungkin untuk dirusak sampai mati oleh roh darah." Seorang gadis gemetar dan cantik bertanya, "Benarkah? Tidak bisakah kita dirusak oleh perlombaan roh darah?" Tanya murid muda lainnya. Chen Ye, "Tidak, Ye, leluhur muda.
Seorang murid sejati bertanya dengan sungguh-sungguh, leluhur muda, maukah Anda benar-benar memimpin kami melawan perlombaan roh darah? Kami bisa mati, tetapi kami tidak boleh mati karena malu. Saya secara alami akan memimpin Anda untuk bertarung melawan perlombaan roh darah sampai akhir. Chen Ye sepenuhnya mengkonfirmasi pikiran para murid. Dia merentangkan tangannya, dan dengan sikap menghina dunia yang tidak dimiliki siapapun, menyelimuti semua murid, dan berkata dengan tegas, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda semua akan bertahan di jalan melawan perlombaan roh darah, tetapi saya dapat menjamin bahwa Anda akan selamat. Anda akan mati dengan bermartabat. Leluhur muda. Leluhur muda. Leluhur muda. Dalam sekejap, lebih dari 50 murid mengepalkan tinju mereka dalam satu seragam, berlutut dengan hormat ke arah Chen Ye, dan berteriak serempak, kami bersedia mengikuti leluhur muda dan bertarung melawan roh darah sampai akhir, bahkan jika kami mati. Jalan di depan berbahaya, tetapi satu-satunya cara adalah membunuh, hanya untuk melawan. Dengan mengalahkan perlombaan roh darah, nasib Kunlun Su dapat dikuasai sendiri. Nasib dan kehidupan para jenius ini hanya dapat digenggam di tangan mereka sendiri. Di samping, lusinan penatua melihat semua ini dengan lega, dan beberapa penatua berkata hari ini akhirnya tiba. Penatua mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Chen Ye, leluhur muda, hati untuk melawan klan roh darah sudah ada sejak 3 master sekte pertama, tetapi pada saat itu kami lemah dan lemah di masa depan. Daki, 2 master sekte pertama telah mati di tangan klan roh darah. Bahkan ketika dia menjabat sebagai kepala dan wakil kepala, dia mati di tangan pencuri tua keluarga Huang. Sekarang, leluhur muda, kamu di sini. Dikombinasikan dengan leluhur Han Yun, dan banyak pria kuat untuk menciptakan momentum seperti itu, tampaknya kita pasti akan berhasil melawan perlombaan roh darah. Orang tua itu bersedia mengikuti tuan muda. Leluhur seumur hidup, tetapi ada perintah. Orang tua itu bersumpah untuk patuh. Tolong bangun. Chen Ye secara pribadi membantu tetua tua itu berdiri. Wakil Kepala Sue Hong menghela nafas dan memberitahu Chen Ye situasinya leluhur muda, ini adalah penatua Wang Ming, cucu perempuan dan cucunya, yang semuanya dikorbankan untuk klan roh darah untuk dihancurkan 1200 tahun yang lalu. Ketika dia meninggal, dia hidup. Dalam keadaan linglung sebelumnya, tetapi sekarang kamu telah menjadi satu-satunya harapan balas dendamnya. Juga, penatua Wang, dengan keterampilan luar biasa, adalah surga tingkat 6 dari kerajaan Kaisar. Jika ada beberapa rencana untuk membalas klan roh darah di masa depan, tolong beritahu penatua Wang, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan. Bab 1122. Saya mengerti. Chen Ye tidak tahu harus berkata apa. Para tetua di depannya tampak menjijikkan, mirip dengan penatua Ke, tetapi tidak ada yang terluka. Mereka menyaksikan anak-anak dan cucu-cucu mereka mati, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Balas dendam telah menjadi satu-satunya dukungan mereka untuk bertahan hidup. Kunlun Su, tidak semua orang, seperti Kepala Liang Yue, yang putus asa untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Leluhur muda. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada kekuatan keseluruhan sekte malam berdarah kami. Meskipun kami telah mengalami 2 penindasan dari klan roh darah dan 1 penindasan dari keluarga Huang, bagaimanapun juga, kami adalah sekte yang diturunkan dari zaman kuno, dan kami masih memiliki beberapa latar belakang. Sueki menarik napas panjang dan mulai berbicara. Perkenalkan Chen Ye satu persatu. Ini adalah Penatua Agung Dao Chuan, Wang Ming, surga ke-6 tahap Kaisar Zunjing. Ini adalah Penatua Sejati, Pedang Darah, dan lapisan kelima dari Ranah Kaisar. 8 tetua Taois dan biografi sejati yang tersisa semuanya berada di antara lapisan pertama Ranah Kaisar dan lapisan keempat Ranah Kaisar. Total ada 37 murid sejati, dan mereka semua berada di antara lapisan keempat Ranah Dao Yuan dan Ranah Kaisar setengah langkah. Ada 15 murid Taoisme, termasuk Sui Jian, dari lapisan ke-7 alam Dao Yuan hingga lapisan ke-3 alam Kaisar. Di dalam gerbang gunung, ada juga 2 sesepuh tertinggi, yang berada di antara lapisan ke-7 dan ke-8 dari Ranah Kaisar. Ini adalah satu-satunya kekuatan pertempuran yang kita miliki. Selama leluhur muda memberi perintah, kita bisa bersiap untuk pertempuran kematian. Dengarkan akta darah yang menceritakan berbagai latar belakang sekte, serta kultivasi para tetua dan murid. Hati Chen Ye telah menghilang, dan sebelum dia digantikan, dia pasti merasa sangat kuat dengan begitu banyak kaisar yang kuat. Tetapi mengetahui ranah di atas Kaisar Zunjing dan kekuatan klan roh darah, jumlah biksu di Kaisar Zunjing tidak berpengaruh. Satu-satunya efek adalah bahwa ada cukup banyak orang untuk memilih orang dengan bakat yang cukup. Kemudian, sempurnakan pil tingkat Kaisar sendiri, dan tingkatkan kekuatan orang-orang dengan bakat yang cukup ke surga lapisan ke-9 dari Ranah Kaisar. Ikuti diri Anda ke tempat lain, temukan mereka banyak senjata perih, biarkan mereka dengan cepat menerobos dan memimpin orang-orang dari keluarga Huang, sebagai pasukan tingkat menengah dan atas untuk mengatur dan memobilisasi situasi perang ketika perang dimulai.
Oke, aku tahu kekuatanmu. Sue Hong. Chen Ye merenung besok, aku akan menghentikan konspirasi kepala berbagai faksi, dan kemudian menyelamatkan murid-murid itu dan membiarkan mereka bergabung dengan tim melawan perlombaan roh darah. Adapun kamu, kembangkan saja tim melawan perlombaan roh darah sebanyak mungkin. Chen Ye menghitung bahwa jika kepala beberapa sekte terbunuh besok, itu akan sia-sia, jadi dia memeriksa batu nisan Dewa Pedang di makam reinkarnasi, dan menemukan bahwa fluktuasinya sangat besar, dan itu sangat mungkin. Untuk termotivasi, dia menantikan yang ekstrim dari Hundred Swords Divine Sovereign. Dia kemudian berpikir kediaman Lord of the Hundred Swords ada di dekat sini. Saya akan pergi dan mendapatkan latihannya terlebih dahulu. Besok, saya akan menyegel masing-masing Master Sekte dan mengambilnya untuk saya gunakan sendiri. Chen Ye, kamu harus berhati-hati, latihan 100 pedang Divine Sovereign menghabiskan banyak jiwa. Sepertinya kamu tidak ingin menyegel kepala dan Master Sekte dari sekte-sekte ini sekarang. Kata Sue Qiye. Belum tentu. Moninger berkata dengan bakat Master Makam, dalam semalam, cukup untuk mengembangkan latihan itu ke level awal. Tuan Makam, saya akan memandu Anda untuk pergi. Selama Anda menemukan latihannya, batu nisan Baijian Senjun mungkin retak, dan indera spiritualnya dapat keluar untuk membantu Anda. Ini baik. Chen Ye memandang Sue Hong dan yang lainnya dan berkata, temukan Han Yun dan diskusikan rencana untuk keluarga Huang. Seperti yang diperintahkan, leluhur muda. Sue Qi mengepalkan tinjunya dan membawa kerumunan pergi. Chen Ye juga berubah menjadi Streamer dan dengan cepat datang ke pegunungan dekat kota Seribu Jue. Pegunungan yang lebat dan hutan yang hampir tak berujung, siapapun yang melihatnya sedikit mengernyit. Tuan Kuburan. Ke tenggara, lewati puncak 3.000 meter, pergi ke gua bawah tanah berikutnya, dan berjalan 10.000 meter di dalamnya. Menurut instruksi Moninger, Chen Ye dengan cepat memasuki gua bawah tanah. Ketika dia bergegas ke pintu keluar, dia melihat sebuah desa di mana burung dan bunga harum dan ayam dan anjing saling mendengar. Dia melangkah ke pohon raksasa dengan beberapa langkah, tetapi menemukan bahwa tempat ini hanya dapat dicapai dengan melewati gua bawah tanah. Di depan taman bunga persik ini, masih banyak orang. Kunlun Su sebenarnya memiliki alam rahasia seperti itu. Hanya saja orang-orang ini tampaknya tidak memiliki basis kultivasi, sama seperti orang-orang yang tersembunyi dari dunia, tidak ada perang dan perselisihan, dan semuanya sangat nyaman. Tempat ini luar biasa. Ya, Tomb Master. Tempat ini juga ditemukan oleh Lord Hundred Swords secara tidak sengaja. Jika Senior Blood Seven Knights tidak memberitahu saya tidak akan menemukannya dari tanah. Moninger menginstruksikan untuk barat laut, ada sebuah di gunung yang tinggi, ada sebuah rumah. Disitulah Hundred Swords Divine Sovereign dulu tinggal. Tapi di luar rumah, saya tidak tahu apakah ada batasan, Anda harus memperhatikan. Chen Ye mengangguk, dan segera datang ke gubuk jerami, melihat gubuk jerami yang sama sekali tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi ketika dia berjalan ke depan, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya menjauh, dan kemudian dipaksa maju, terjadilah serangan ki pedang yang saling bersilangan. Dentang-dentang. Dentang. Chen Ye dengan lembut melambaikan pedang bintang, dan ujung pedang mengeluarkan kilau, dan kemudian menyebar dan pergi, menelan energi pedang yang masuk. Ledakan. Di makam reinkarnasi. Batu nisan dari Hundred Swords Divine Sovereign bergetar dengan cepat, retakan muncul satu demi satu, dipenuhi dengan cahaya pedang putih murni, dan kemudian semangat melihat dunia menyebar. Ayo ayo. Respons terhadap batu nisan ini semakin intens. Selama kamu mendapatkan latihan, perasaan divine dari Hundred Swords Divine Sovereign akan dapat keluar untuk membantumu. Moninger berkata dengan penuh semangat. Larangan ini sangat istimewa. Chen Ye mengamati energi pedang yang tak terlihat di luar gubuk jerami, kilatan melintas di depan matanya, dan kemudian bulan darah muncul di pupilnya, melihat segala sesuatu di sekitar gubuk, dan menemukan bahwa batasan di sekitarnya sesuai dengan tiangan 36-72 roh jahat bumi diatur dalam suatu pengaturan. Selain itu berisi kekuatan puncak 9 surga dari alam senior kaisar. Membuka paksa, saya khawatir itu sulit. Chen Ye bertanya darah senior, bagaimana cara mematahkan batasan ini? Bisakah itu lebih menghemat tenaga? Sue Qiye terdiam sejenak, dan berkata, kamu mengendalikan seni pedang dan menyerang 36 posisi pedang Tiangang pada saat yang sama, dan mengabaikan 72 posisi pedang Disa. Larangan pria dari Baijian umumnya seperti ini. Ini baik. Chen Ye mengeluarkan pedang pembunuh naga dan pedang bintang. Ketika dia melambaikan tangannya, energi darah berguling, seperti gelombang air yang gila, kekuatan tak terbatas melekat pada pedang bintang,
tubuh pedang memancarkan darah, dan rune kuno pada tubuh pedang ditutupi dengan kilau, dan kemudian pedang ujungnya menyemburkan energi pedang seperti jaring laba-laba, ganas tanah bergerak menuju penutup larangan, meledak dengan semburan kilau terang. Dia mengepalkan pedang pembunuh naga dan berteriak pelan, potong langit dengan satu pedang. Sebuah pedang ditarik, dan jika satu putaran pedang surgawi jatuh, itu akan membelah bumi. Energi pedang tak terbatas menghantam 36 posisi pedang tiangang. Tepuk. Tepuk. Dengan ledakan suara yang menghancurkan, larangan itu menghilang. Bab 1123. Akhirnya putus. Kalau tidak ada hasil, akan sulit untuk mematahkannya lagi. Chen Ye mengambil dua pedang, melangkah ke gubuk jerami, dan melihat buku latihan putih, diletakkan di atas meja kayu, dia mengambilnya dan melihatnya. 4 karakter yang kuat dan kuat muncul. Segel pedang Qian Kun. Sepertinya hal ini seharusnya menjadi hukum dari Hundred Swords Divine Sovereign. Chen Ye bergumam. Tidak ada lagi omong kosong, dia dengan cepat membaca seni pedang ini. Batu nisan dari Hundred Swords Divine Sovereign di pemakaman reinkarnasi telah ditutupi dengan lapisan cahaya. Mungkin ketika dia mengambil kendali dari seni pedang ini, dia seharusnya bisa mengaktifkannya. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah membaca seni pedang ini, Chen Ye tahu bahwa ini adalah semacam seni pedang jiwa, perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk bekerja sama dengan ilmu pedang untuk membentuk jejak pedang jiwa, yang dapat dicap di jiwa musuh. Untuk mengontrol hidup dan mati musuh. Wilayah. Itu juga bisa disebut, segel musuh dan ambil untuk digunakan sendiri. Selama kekuatan jiwa musuh tidak melebihi Chen Ye 10 kali, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari segel pedang jiwa. Hanya saja seni pedang jiwa semacam ini, jika Anda belum berkultivasi ke tingkat tertinggi, atau bahkan sempurna, untuk menyegel musuh, kekuatan jiwa yang dikonsumsi terlalu besar. Tuan Makam, dengan darahmu dan kekuatan jiwamu. Selama segel pedang Qian Kun dibudidayakan secara ekstrim, semua anggota keluarga Huang dapat disegel. Namun, metode ini hanya dapat ditujukan pada praktisi Kunlun Su. Jika dihadapkan dengan klan roh darah yang kuat, itu hampir tidak berguna. Saat Moninger sedang menceritakan, suara berderak keluar. Suara itu hampir membuat gendang telinga Chen Ye pecah. Namun, dia dengan cepat bereaksi, dengan senyum di sudut mulutnya, dan matanya sangat bersemangat. Karena perubahan di pemakaman reinkarnasi kali ini terlalu familiar. Ada kekuatan. Segera setelah itu, suara yang mengejutkan terdengar di sekitar makam reinkarnasi. Saya memiliki 100 pedang yang dapat menghancurkan dunia. Saya memiliki 100 pedang yang dapat menyegel dunia. Hanya saya, pendekar pedang, yang tidak ada bandingannya di dunia. Dewa pedang, ini dia. Nibai Jian, kamu akhirnya di sini. Itu bagus, Tuan 100 pedang, indra ilahimu akhirnya keluar. Moninger dan Sue Qiye sama-sama terkejut, menatap orang di depan mereka. Orang ini, berpakaian putih dan dengan pedang putih, terlihat seperti Pan An. Di matanya yang cerah, tampaknya ada bintang tak berujung dan lautan tak berujung. Meskipun dia tampak dekat dengannya, dia dipisahkan oleh ruang tak berujung. Miliknya pemahaman tentang kendo adalah yang terbaik di dunia. Dia adalah Dewa 100 Pedang, Nibai Jian. Ada pepatah di zaman kuno bahwa ketika pedang ilahi dari 100 pedang penguasa ilahi keluar, seluruh dunia bergetar, dan ke-9 pengasingan bergoyang, dan ada juga ratusan pelayan pedang, yang masing-masing adalah pendekar pedang yang luar biasa, pendekar pedang top, dan kaisar paling dihormati kedua. Di ranah lapisan surga ke-9, mereka bersedia mengikuti Hundred Swords Divine Sovereign. Dunia luar berpikir bahwa pelayan pedang itu hanya mau mengikuti penguasa ilahi 100 pedang. Seperti semua orang tahu, para pelayan pedang itu semuanya adalah orang-orang yang sangat membenci, dan mereka juga merupakan lawan dari penguasa 100 Dewa Pedang. Mereka secara berturut-turut dikalahkan oleh tangan penguasa Dewa 100 Pedang. Sangat disayangkan bahwa 100 pelayan pedang itu semuanya jatuh ke dalam pertempuran dengan perlombaan roh darah. Indra spiritual saya telah terbangun di sini. Ini, pemakaman reinkarnasi. Nibai Jian sedikit bingung, menatap Sue Qiye dan Moninger, dan bertanya, bukankah kita disegel di ruang bawah tanah api penyucian klan roh darah oleh orang itu? Tubuh kita yang sebenarnya memang disegel di tanah perlombaan roh darah. Namun, kami memiliki perasaan spiritual, tetapi itu diserap oleh makam reinkarnasi, dan kami juga perlu membantu pemilik makam reinkarnasi untuk melawan ras roh darah. Blood Seven Knights perlahan memperkenalkan situasi pada Nibai Jian. Dia tahu betul bahwa meskipun pemakaman reinkarnasi disegel dengan ratusan master besar, tidak setiap master besar tahu tentang pemakaman reinkarnasi. Beberapa orang, bahkan dalam perang itu, secara paksa menghilangkan indera spiritual mereka di kuburan reinkarnasi. Setelah waktu yang lama, Chen Ye bangun dari budidaya segel pedang Qian Kun, dan dia mampu melangkah ke ambang pintu, dan sudah mampu menyegel musuh kuat individu.
Dia datang ke makam reinkarnasi, memandang Ni Baijian, Dewa 100 Pedang, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ni senior, klan roh darah ingin membantai saya di Kunlunsu, tidak peduli apa, saya lahir di Cina, dan kerabat saya ada di Kunlunsu. Saya tidak akan berkompromi, saya telah mengangkat spanduk menentang perlombaan roh darah, dan saya harap para senior dapat membantu saya. Melawan perlombaan roh darah, aku secara alami akan membantu. Tapi itu tidak berarti bahwa saya akan melepaskan kekuatan indera spiritual saya sesuka hati untuk membantu diri saya sendiri." Ni Baijian mengamati Chen Ye dengan serius, dan berkata, "Kamu mungkin beruntung karena mendapatkan segel pedang Qian Kunku, tapi jangan delusi, aku akan membantumu, dan aku tidak akan menunjukkan ilmu pedangmu." Tentu saja, Ni Baijian tahu dari Sui Qiye bahwa Chen Ye adalah pemilik makam reinkarnasi dan mengendalikan makam reinkarnasi. Tapi betapa sombongnya dia, bagaimana dia bisa menerima murid dengan santai, atau membantu orang lain. Chen Ye telah lama terbiasa dengan temperamen kuat dari pemakaman reinkarnasi. Bukankah Blood Seven Knights tidak membantunya? Pada akhirnya, bukankah kamu menerima dirimu sebagai murid? Chen Ye tidak berkecil hati sama sekali, dan menangkupkan tangannya. "Senior Ni, terserah orang. Saya percaya tidak akan lama sebelum Anda akan menerima saya sebagai murid Anda. Ajari aku ilmu pedang secara pribadi." Chen Ye tidak berbicara terlalu banyak dengan Ni Baijian, bagaimanapun, ketika saatnya tiba, Ni Baijian akan ditaklukkan oleh bakat dan pesonanya seperti 7 malam darah. Dia melihat ke langit, itu masih pagi. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan para jenius virtual Kunlun itu. Di pagi hari, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Di luar kota 1000 Jue, di ruang terbuka yang luas. 8 murid Kunlun Sekte, King Tianmen, Kuo Haizong, dan Aliansi Pedang Darah, ditambah 7 dari 10 jenius, semuanya dikirim ke tempat ini oleh kepala mereka masing-masing. King Lirong berkata dengan ekspresi aneh, kepala berkata bahwa dia ingin mengatakan yang sebenarnya di tempat ini. "Ruohan, bagaimana menurutmu? Mungkin Tuan yang terhormat yang ingin memberitahu kami situasi sebenarnya," jawab Ruohan. Di samping, King Jian merenung sejenak dan berkata, "Masalah perlombaan roh darah mungkin benar. Para tuan sangat mencintai kita pada hari kerja. Mungkin ada jalan. Mari kita menghindari didedikasikan untuk perlombaan roh darah." "Kuharap begitu." Wajah Bai Yukuan kuyu, dan hatinya gelisah. Hei Yao sedang duduk di puncak gunung dengan gelisah, memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia tidak lagi berminat untuk bersaing dengan Chen Ye untuk Ji King, dan dia masih tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan hidupnya. 7 dari 10 jenius Kunlun Su. Mereka adalah Hei Yao, King Jian, Bai Yukuan, King Lirong, dan Yang Xuan, Ruohan dan Dugu Jian dari 3 faksi lainnya. 7 dari mereka semua dari sekte atas, di antara mereka, Dugu Jian adalah lapisan keempat dari alam kaisar, dan dia adalah Master Taois dari sekte Kuohai. Mereka masih sangat gelisah, belum lagi ratusan murid lainnya. Murid-murid ini hampir merupakan elit dari berbagai sekte. Di pagi hari, saya diam-diam menerima panggilan dari kepala berbagai faksi, mengatakan bahwa mereka harus bergegas ke sini dan memberitahu mereka tentang situasi sebenarnya. Mereka juga datang, tetapi mengamati situasi di sekitar mereka, hati mereka menjadi semakin gelisah. Bab 1124 Woho. Wah! 16 kepala dan wakil kepala, ditambah 80 tetua, semuanya datang ke sini. Mereka adalah kekuatan mutakhir dari 8 faksi, dan yang memiliki basis kultivasi terendah adalah surga lapis kedua dari Kaisar Senior Realm. Menguasai. Kamu bilang kamu ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi apa kebenarannya? Bai Yukuan menatap kepalanya dan bertanya dengan tulus, apakah kamu ingin menggantikan kami dan membiarkan orang lain mati menggantikan kami? Pemimpin sekte, gantikan kami dengan orang lain. King Jian tampak sulit, menatap pemimpin sekte Liang Yue, dan berkata dengan tulus, tetapi orang lain juga akan mati, mengapa kita tidak mengikuti Chen Ye dan bertarung bersama? Ngomong-ngomong, leluhur Han Yun telah bergabung dengan Kam Chen Ye. Tuan Sekte. Ruohan memandang Tuan Sektenya, matanya yang cerdas bersinar dengan ketulusan, dan berteriak, Tuan Sekte, mari kita lakukan yang sebaliknya, Chen Ye telah mengangkat spanduk melawan klan roh darah, dan kami akan mengikuti. Itu bagus. Tuan, apa jawaban yang ingin Anda berikan kepada kami? Tuan, mari kita bertarung bersama. Tuan, temukan orang-orang itu untuk menggantikan kita, aku tidak ingin mati. Menguasai. Semua murid menatap tidak jauh dengan tangan di belakang kepala dan berteriak. Saya melihat bahwa 16 kepala dan wakil kepala, dipimpin oleh Liang Yue, tiba-tiba turun dan mengepung semua murid di tengah, seperti halnya 80 penatua lainnya. Mereka tampak dingin, tanpa emosi sedikit pun untuk dibicarakan, masing-masing memegang senjata.
Master Sekte Liang Yue memandang murid-muridnya Qing Jian dan Qing Lirong, dengan ekspresi dingin dan napas dingin di sekujur tubuhnya, dan berkata, kami punya rencana, dan rencana kami adalah untuk menangkapmu dan memberikannya kepada roh darah. Klan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak lakukan. Dalam sekejap, 16 kepala dan wakil kepala mengeluarkan seutas tali emas, memancarkan roh yang kuat, seolah-olah mereka semua adalah senjata spiritual kelas 7. Mereka melemparkan tali emas pada saat yang sama, dan tali itu jatuh ke tangan lawan. Segera, 80 tetua melambaikan senjata mereka dan menembakkan 2 sinar cahaya ke kiri dan kanan. 160 sinar cahaya terhubung satu sama lain, dan kemudian membentuk formasi besar, menjebak semua orang di dalamnya, memastikan bahwa tidak ada satu murid pun yang dapat melarikan diri. Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tepat ketika Qing Jian hendak keluar, dia memukul tali emas di dadanya, dan langsung disetrum dengan darah. Dia dengan enggan mengandalkan pedang panjang untuk berdiri, menatap Master Sekte di depannya, dan tiba-tiba merasakan perasaan asing. Apakah ini bos Anda sendiri? Apakah ini kepala dan sesepuh yang biasanya menganggap diri mereka sendiri? Untuk bertahan hidup, Anda benar-benar ingin menangkap kami dan mendedikasikan mereka untuk perlombaan roh darah. Tuan, apa maksudmu? Tuan, apa yang kamu lakukan? Menguasai. Lebih tua. Paman Sekte Guru. Untuk sesaat, lebih dari 100 murid semuanya tampak ngeri. Tanpa diduga, tuan dan tetua yang menghargainya di masa lalu benar-benar akan membentuk formasi jaring untuk menjebaknya. Untuk apa ini? Sepertinya itu karena kita tahu tentang perlombaan roh darah. Takut bahwa kita tidak ingin mati di tangan perlombaan roh darah. Jadi ketika Anda baru saja datang ke sini, Anda baru saja mengatur formasi, ingin menangkap kami dan menyumbang ke perlombaan roh darah. Qing Lirong menatap semua yang ada di depannya dengan takjub, tetapi pedang panjang Qian di tangannya tidak terangkat untuk waktu yang lama. Dia menatap kepala Liang Yue, dan bertanya, Tuan, Anda biasanya memperlakukan saya seperti anak perempuan, tapi sekarang kamu ingin hidup untuk dirimu sendiri, dan kamu ingin aku mati. Hahaha. Kepala Liang Yue mencibir beberapa kali, memandang Qing Lirong dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, Guru, saya menganggap Anda sebagai putri saya sendiri, dan saya tidak ingin memberikan Anda kepada klan roh darah, tetapi sekarang Anda tahu bahwa ini adalah kasusnya. Aku tidak berani bertaruh bahwa kamu akan ditangkap dengan patuh dan mati dengan patuh. Jadi, demi menjadi guru, demi Qing Tianmen, dan untuk semua orang, kami memilih untuk membawamu secara langsung. Kamu tidak perlu merasa sedih. Orang-orang pada akhirnya akan mati, dan lebih baik mati di tangan roh darah daripada melibatkan kita semua, dan ayo mati bersama denganmu. Paman Sekte Master. Pembuluh darah biru Qing Jian meledak menjadi kemarahan, dipenuhi dengan kebencian. Dia mengarahkan pedangnya ke Master Sekte Liang Yue, dan berkata dengan marah, keluargaku sangat membantumu. Begitukah caramu membalas budi? Dia meraung dengan suara serak, kamu ingin kami mati untuk hidupmu sendiri. Itu benar, orang-orang akan mati, tetapi mereka akan mati dengan cara yang benar dan lurus. Tidak bisa mati lemas. Itu benar. Hei Yao menatap kepala Sekte Kunlun, gemetar karena marah, giginya beradu. Tuan Sekte, semua orang akan mati, tapi aku rela mati dalam pertempuran melawan roh darah. Klan, bukan dengan dibunuh. Mereka dirusak sampai mati. Jika kamu masih penguasa Sekte Kunlun kami, ayo segera pergi. Kita akan bertarung sampai mati dengan perlombaan roh darah. Ya. Ruohan menghela nafas dengan sangat serius, menatap Master Sekte dari Sekte Kuohai, dan berkata, Tuan, kita bisa mati di medan perang, tetapi Anda tidak bisa melakukan ini pada kami adalah murid Anda. Kamu bisa melakukan ini, tidakkah kamu merasa malu? 7 jenius belum dimulai, dan mereka menatap tuan dan tuan mereka satu persatu. Murid sejati dan murid Tao lainnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Master Sekte. Segera, seorang murid sejati menikam pisau, dan pedang itu bersinar dengan gelombang darah, berubah menjadi bintang berujung 3 berwarna darah di udara, memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, seolah-olah untuk menghancurkan tali emas dan melarikan diri dari masalah. Ledakan. Suara berderak keluar. Tali emas tidak terluka, bintang berujung 3 berwarna darah pecah, dan murid itu juga dikejutkan oleh kekuatan kejut, dan dia jatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Banyak murid tidak percaya, sehingga mereka menyerang tali emas. Langsung. Bang bang bang. Ledakan. Sebuah ledakan suara keluar. Satu demi satu, lebih dari 20 murid dari berbagai sekte jatuh ke tanah dan menyemburkan darah, tidak dapat menembus formasi jaring. Master Sekte Kunlun tampak dingin, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut, dan berkata dengan dingin, jangan membuat perjuangan yang sia-sia, formasi ini adalah jebakan yang telah diturunkan dari zaman kuno, dan Anda ingin menghancurkannya. Itu dari dalam.
Kecuali jika kamu memiliki pertempuran yang setengah dari ranah kekuatan dewa. Bab 1125. Namun, jangan khawatir. Kamu masih memiliki 1 tahun untuk hidup, dan aku akan membiarkanmu sebebas mungkin selama sisa hidupmu. Hanya saja jika kamu tidak mati, kita harus mati, jadi aku minta maaf. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini dengan kemunafikan, dia membanting telapak tangannya ke arah formasi, awan berwarna darah ditekan ke bawah, dan ular roh berwarna darah terbang satu demi satu, dengan cepat menggigit satu demi satu murid, dan masing-masing dari ular roh berwarna darah ingin lewat, para murid semua tak berdaya merosot ke tanah. Segera, lebih dari 30 murid dari alam Daoyuan telah dijatuhkan olehnya, dan mereka terbaring lemas di tanah, kehilangan kekuatan bertarung mereka. Mata tak berdaya mereka menatap kepala sekte, orang-orang yang pernah dianggap paling dikagumi oleh mereka akan menjaga sekte sepanjang hidup mereka. Sekarang, ini telah dilakukan pada mereka. Cukup keterlaluan. Semuanya, hampir sampai. Ayo lakukan bersama dan kalahkan mereka. Adapun 7 jenius itu, dalam formasi yang terperangkap ini, mereka masih bisa membalikkan dunia. Kata Master Sekte Kunlun perlahan. Segera, kepala Liang Yue, kepala aliansi pedang darah, dan lusinan kepala lainnya, semua telapak tangan mereka berlumuran darah, dan ular roh berwarna darah terbang keluar, bergegas ke para murid. Aku tidak mengharapkannya. Kepala dan wakil kepala dari 8 faksi tidak hanya menyerah pada klan roh darah, tetapi juga berlatih seni bela diri klan roh darah. Seni semacam ini yang menelan darah dan membuat orang kehilangan kekuatan tempur mereka sangat ajaib. Suara keras dan kuat datang dari selatan. Master Sekte dari Sekte Kunlun tiba-tiba menoleh dan menatap orang yang berjalan dengan matanya seperti ular berbisa. Ini kamu, Chen Ye. Chen Ye ada di sini. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu masuk. Aku ingin menyelamatkan murid-murid ini, itu benar, semua orang ada di sini hari ini, aku harus menangkapmu dan mendedikasikannya untuk klan roh darah. Chen Ye memiringkan kepalanya dan melirik lebih dari 100 murid di Tianluo di Net Arai, dan berkata, bagaimana, saya mengatakan sesuatu kemarin, itu benar. Itu benar. Qing Jian tersenyum masam. Beberapa menghindar untuk menghindari serangan ular berwarna darah. Ketika dia pergi ke kepala Liang Yue, matanya penuh dengan kebencian. Sebelumnya, hubungannya dengan guru dan siswa dari kepala Liang Yue, sampai sekarang, potong menjadi 2. Nanti, jika Anda bertahan hidup, hanya ada kebencian. Tidak ada rahmat. Dalam formasi yang terperangkap, 7 jenius yang tersisa masih bertahan, dan mereka tidak kehilangan kekuatan tempur mereka ketika digigit oleh ular roh berwarna darah. Murid-murid lainnya menatap dingin pada masing-masing sekte dan tetua. Anugerah yang mereka ajarkan di masa lalu sekarang habis. Jika mereka bertahan, hanya akan ada kebencian dan tidak ada kebaikan di masa depan. Tuan sekte Anda akan menggunakan hidup Anda. Untuk mengubah hidup mereka, tidak perlu mengikuti sekte seperti itu. Biarkan aku menyelamatkanmu, ikuti aku untuk bertarung melawan Blood Spirit Rache, bahkan jika kamu mati, aku akan membiarkanmu mati dalam perjalanan untuk melawan Blood Spirit Rache, daripada membiarkanmu dirusak sampai mati oleh Blood Spirit. Ras. Chen Ye berkata perlahan. Ini baik. Kakak Ye, jika kamu menyelamatkanku, aku bersedia mengikuti Kakak Ye dan bertarung melawan perlombaan roh darah. Chen Ye, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, aku akan bertarung melawan roh darah. Kakak Ye. 7 jenius menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Chen Ye atau bertahan melawan klan roh darah. Untuk Ximen, Shizun, dan ras roh darah, mereka sudah sangat membenci mereka. Baiklah. Chen Ye, kamu tidak perlu bicara omong kosong lagi. Niat membunuh muncul di depan Master Sekte Kunlun, dan dia segera memerintahkan para tetua dari 8 faksi mematuhi perintah, hapuskan basis budidaya Meridian Chen Ye, tangkap dia, dan biarkan aku menyerahkannya kepadaku. Orang dewasa dari ras roh darah, tangani sendiri. Seperti yang diperintahkan. Oke, Master Sekte. Tidak masalah, Sekte Master, kita bisa membunuh anak ini segera. Segera, ekspresi beberapa tetua berubah tiba-tiba, seperti harimau ganas, menatap Chen Ye. Meskipun mereka semua adalah 4 lapisan surga atau 5 lapisan surga di ranah kaisar, mereka memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada Chen Ye selama bertahun-tahun. Selain itu, monster tua semacam ini yang berusia lebih dari 1000 tahun dapat sepenuhnya mengandalkan pengalaman dan latar belakang bertahun-tahun untuk menstabilkan murid sejati dan murid Taois dari alam yang sama, dan tidak dapat disatukan dengan murid sejati Kaisar dan Tao. Bahkan jika Chen Ye dapat membantai murid-murid dari surga lapisan pertama dan kedua Kaisar Sun. Apakah itu? Chen Ye masih bisa memblokir serangan 4 Kaisar dari 4 lapisan langit dan 4 tetua dari lapisan kelima langit. Konyol. Karena 8 faksi telah mengatur barisan seperti itu hari ini.
Tidak pernah ingin membiarkan seorang jenius melarikan diri. Han Yun bahkan tidak bisa datang ke sini. Kecuali sejumlah besar kaisar senior realem tiba pada saat yang sama, adalah mungkin untuk mengalahkan mereka dengan metode formasi. Dentang-dentang. Dentang. Ada semburan suara yang murah hati, dan lusinan tetua membentangkan tangan mereka, dan pancaran meluap dari telapak tangan mereka, terhubung satu sama lain, mengisi kekosongan 8 tetua yang memerankan Chen Ye. Formasi jaring surgawi dan jaring bumi ini dibagi menjadi 2 lapisan jaring surgawi dan jaring bumi. Tianluo terdiri dari 8 faksi senior dan wakil tetua, dan jaringan darat terdiri dari lusinan tetua di tahap tengah kaisar senior realem. Formasi semacam ini untuk menjebak Han Yun. Han Yun adalah setengah dari alam dewa, dan dia tidak ingin melarikan diri. Itu sebabnya Master Sekte Kunlun sangat percaya diri, bahkan jika Han Yun datang, dia tidak takut. 8 penatua kaisar tahap senior berjalan perlahan, energi darah yang tersisa di sekitar tubuh mereka sangat ganas, seperti lautan luas, yang membentang tanpa henti. Mereka baru berusia awal 1000-an, dan untuk kaisar senior stage, mereka berada di puncaknya. Di antara mereka, seorang penatua dengan hidung mancung berdiri dengan ekspresi dingin, dan berkata, Chen Ye, penatua ini ada di sini untuk menasihatimu. Menyerahlah, seorang jenius sepertimu tidak buruk di antara rekan-rekanmu. Tapi kamu menghadapi tetua kami. Jika kamu tidak ingin ditipu oleh kami, maka menyerahlah dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membawamu ke atas dan ke bawah pintu Dewa Pengobatan, dan mereka semua akan mendapatkan kulit dan kram. Apa yang dikatakan Yang Xuan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Hal lama. Chen Ye memegang pedang Xing Chen, berlama-lama dengan darah mengerikan di sekujur tubuhnya, berlindung di klan roh darah dan bertindak untuk harimau, kamu akan mati. Penatua Kunlun Su. Dia benar-benar membantu klan roh darah untuk menangkap murid Kunlun Su dan memberikannya kepada klan roh darah. Generasi pemberontak seperti itu harus mati. Saat berikutnya, Chen Ye mengambil inisiatif untuk menyerang, menikam pedang di udara, dan niat pedang dari Seven Knights Breaking Fist berkembang, dan niat pedang yang dalam dan terjalin berubah menjadi pedang raksasa, lusinan pohon besar dihancurkan. Dan bahkan tanahnya retak oleh energi pedang. Daging kecil. Kamu ingin mati. 8 penatua kaisar senior tahap mengorbankan senjata spiritual mereka sendiri pada saat yang sama. Seluruh tubuh mereka penuh dengan darah, dan mereka sangat kuat. Pada saat ini, mereka adalah master di sini. 2 pedang panjang, 3 pisau panjang, dan 3 kuali besar, yang semuanya beredar dengan cara kuno dan sederhana, memancarkan kilau cerah. Ketika mereka bertabrakan dengan pedang raksasa, mereka meledak menjadi kilau warna-warni. Hasilnya terkejut, dan tempat itu dikelilingi oleh beberapa ratus pohon padi, semuanya tumbang. Ledakan. Ledakan hebat terdengar, dan tanah langsung terguncang keluar dari retakan. Ledakan. Kemudian, suara patah tulang yang renyah keluar.